Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Wahyu Bagus Prasetyo dengan NIM 220555201. Di sini saya akan menerangkan pembahasan yang pertama, yaitu tentang standar auditor 560 tentang peristiwa kemudian. Dan di sini saya juga berterima kasih kepada dosen saya, yaitu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho SE AK MM CA CP Universitas Stigubang Unisbank Semarang. Di sini saya akan menerangkan pembahasan yang pertama, yaitu ruang lingkup, yang kedua peristiwa kemudian, yang ketiga tanggal efektif, yang keempat tujuan, yang kelima definisi, yang keenam peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, yang ketujuh fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Yang kedelapan, fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Yang pertama, ruang lingkup. Standar auditor atau SA ini mengatur tentang tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan peristiwa setelah tanggal laporan dalam suatu auditor atas laporan keuangan. Standar auditor ini mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab audit atas informasi lain yang diperoleh setelah tanggal laporan auditor yang dibahas dalam SA Standar Auditor 720 revisi 2021. Namun informasi lain tersebut dapat menjelaskan peristiwa setelah tanggal laporan yang berada dalam ruang lingkup standar auditor ini. Yang kedua, yaitu peristiwa kemudian. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan, secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Kerangka laporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi dua jenis, yaitu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan,
Dan yang kedua yaitu peristiwa yang menyediakan bukti audit tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. SA 700 menjelaskan bahwa laporan auditor menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor yang terjadi sampai tanggal tersebut. Di sini saya akan memberikan contoh peristiwa kemudian, yaitu sebagai berikut. Contohnya, contoh standar akuntansi keuangan atau SAK. Peristiwa setelah periode pelaporan berhubungan dengan perlakuan dalam laporan keuangan atau peristiwa baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan yang terjadi antara tanggal laporan keuangan sama dengan tanggal laporan posisi keuangan dalam standar akuntansi keuangan dan tanggal yang pada saat itu dilaporkan keuangan disetujui untuk diterbitkan. Baik, terima kasih. Berikut itu adalah contoh peristiwa kemudian. Yang ketiga, tanggal efektif. Maaf, ini sebelumnya saya menggunakan SA standar auditor 560 yang lama. Yang ketiga, tanggal efektif. SA ini atau standar auditor ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau tanggal 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Yang keempat adalah tujuan, yaitu memperoleh bukti audit yang cukup dan tentang apakah peristiwa yang terjadi antara laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Merespon
secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan keuangan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Definisi yang pertama, laporan keuangan. Tanggal laporan keuangan atau tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakap oleh laporan. Yang kedua, tanggal pengesahan laporan keuangan. Tanggal yang pada saat itu semua laporan yang merujuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Yang ketiga, tanggal laporan auditor. Tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan standar audit 700. Yang keempat adalah tanggal diterbitkannya laporan keuangan. Tanggal tersedianya laporan audit atau laporan keuangan atau auditan bagi pihak ketiga. Yang kelima, peristiwa kemudian. Peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Yang keenam, peristiwa yang terjadi antara laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi, namun auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit yang sebelumnya
terapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Yang ketujuh, peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor harus melakukan prosedur yang diisyaratkan oleh paragraf ke-6, sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor atau periode terdekat yang dapat dicapai auditor. Harus mempertimbangkan penilaian resiko auditor dalam menerapkan sifat dan luas prosedur auditor yang harus mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian teridentifikasi. Yang kedua, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan dan juga relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga, membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut. Yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Yang keempat, membaca laporan keuangan internal atau terakhir entitas jika ada. Peristiwa yang terjadi antara laporan tanggal keuangan dan tanggal laporan auditor. Auditor sebagai hasil prosedur yang dimiliki seperti yang diisyaratkan dalam paragraf ke-6 dan ke-7, auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan auditor.
Auditor harus menentukan apakah setiap peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku. Representasi tertulis. Auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu presentasi tertulis berdasarkan SA standar audit 580 yang mengatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memperlakukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka laporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tapi sebelum laporan tanggal laporan keuangan ditertibkan, suatu fakta dikemukakan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus yang pertama yaitu membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus yang pertama melakukan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, kecuali jika kondisi yang tertera dalam paragraf ke-12 terjadi. Yang pertama, memperluas suatu laporan auditor yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor baru. Yang kedua,
menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah. Laporan auditor baru tidak dapat diberikan tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melanggar manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan. Maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang diisyaratkan pada paragraf 11b I berkait B dan I berkaitan dengan perubahan tersebut dalam kasus seperti ini. Dalam kasus seperti ini auditor harus 1. Mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan atau menyediakan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf penekanan suatu hal atau paragraf lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan
diterbitkan. Dalam beberapa yuridikasi manajemen mungkin tidak diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau PPU atau kerangka pelaporan keuangan untuk menertibkan laporan keuangan yang diubah, dan oleh karena itu auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan audit yang diubah atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka yang pertama, jika laporan auditor sebelum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya seperti yang disyaratkan dalam standar auditor 705, dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. Yang kedua, jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen, dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan dibuat. Jika laporan keuangan diterbitkan kemudian tanpa memasukkan perubahan yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penggunaan meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan suatu fakta diketahui oleh auditor yang jika fakta tersebut diketahui
oleh auditor pada tanggal laporan auditor mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya, maka auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan atau tidak. Yang ketiga, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melaksanakan prosedur auditor yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelum bersamaan dengan laporan auditor, diberikan informasi tentang situasi tersebut. Yang ketiga, kecuali jika kondisi dalam paragraf 12 berlaku. 1. Memperluas prosedur audit yang disebutkan dalam paragraf 6 dan 7 sampai pada tanggal laporan auditor yang baru dan tanggal laporan auditor yang baru tidak lebih awal dari tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan yang diubah. Yang kedua, menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Yang ketiga, yang D, ketika kondisi dalam paragraf 12 terjadi, ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang diisyaratkan pada paragraf 12. Auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf lain-lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif, membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor.
Jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah. Auditor harus memberitahu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, bahwa auditor akan berusaha mencegah penggunaan meletakkan ke pengguguran masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Jika meskipun entitas memberitahu tersebut, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penggunaan meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor. Sebelumnya, jika ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and comment. Terima kasih.